Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 dari mata kuliah Pendidikan Gizi akan menjelaskan mengenai lansia sehat. Adapun anggota dari kelompok 11 ini yaitu Amalia Wardani, Anissa Aprilia Putri, Lutfi Pradina Putri, dan Nurila Ardininglo. Di pembahasan ini kita akan membahas baik dari kategori lansia, kebutuhan gizi, penyakit yang dapat terjadi, jenis makanan yang dianjurkan, jenis makanan yang sebaiknya dihindari, pola makan, aktivitas fisik, pola tidur yang baik, dan perilaku yang merugikan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kategori lansia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kategori lansia ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertengahan umur usia lanjut atau virilitas, yaitu umur 45-54 tahun. Yang kedua, ada kelompok usia lanjut dini atau prasenium, yaitu umur 55-64 tahun. Yang ketiga, ada kelompok usia lanjut atau senium, yaitu usia 65 tahun ke atas. Dan yang keempat, yaitu kelompok usia lanjut dengan resiko tinggi. Pembahasan yang kedua, yaitu kebutuhan gizi pada lansia. Berdasarkan data angka kecukupan gizi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, kebutuhan gizi harian lansia umur 65-80 tahun untuk pria yaitu energi 1800 kilokalori, protein 64 gram, lemak total 50 gram, karbohidrat 275 gram, serat 25 gram, dan cairan 1800 ml. Sedangkan berdasarkan data yang sama, kebutuhan gizi harian lansia umur 65-80 tahun untuk wanita yaitu energi 1550 kilokalori, protein 58 gram, lemak total 45 gram, karbohidrat 230 gram, serat 22 gram, dan cairan 1550 ml. Selanjutnya, penyakit yang dapat terjadi pada lansia. Yang pertama yaitu stroke. Orang yang terkena stroke ini akan mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada beberapa bagian tubuh. Setelahnya, penderita stroke ini bisa mengalami gangguan dalam bergerak dan bicara. Gangguan ini bisa bersifat sementara, namun bisa juga menetap. Yang kedua yaitu diabetes, di mana penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh. Kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol ini dapat membuat penderita diabetes kerap merasa haus. Yang ketiga yaitu hipertensi, di mana hipertensi atau tekanan darah tinggi ini didefinisikan sebagai tekanan darah yang mencapai nilai 130/80 mm air raksa atau lebih. Penyakit ini umumnya tidak bergejala, namun beberapa penderitanya dapat mengalami keluhan pusing, mimisan, atau napas terasa berat. Yang keempat yaitu penyakit jantung, di mana pada penyakit ini kekuatan otot jantung lansia dapat menurun. Begitu juga dengan fungsinya dalam memompa darah. Apalagi jika lansia jarang berolahraga sejak muda atau memiliki penyakit darah tinggi seperti hipertensi dan aterosklerosis. Penyakit jantung yang sering menyerang lansia ini yaitu penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan serangan jantung. Selanjutnya ada jenis makanan yang dianjurkan. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, bahan makanan sehat untuk lansia yang dianjurkan yaitu bahan makanan sumber karbohidrat seperti oatmeal, yaitu bubur gandum, roti gandum, beras merah, dan beras tumbuh. Bahan makanan sumber protein seperti susu rendah lemak, ikan, tempe, dan tahu. Bahan makanan sumber lemak sehat seperti kacang-kacangan, kacang tanah atau selai kacang, minyak kedelai dan minyak jagung, sayuran berwarna hijau atau jingga seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, dan tomat. Buah-buahan segar seperti pepaya, pisang, jeruk, apel, semangka, dan lain sebagainya. Dan sebisa mungkin pilihlah makanan segar dan hindari segala jenis makanan olahan yang menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya yaitu jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh para lansia. Jadi yang pertama itu ada daging mentah, dan yang kedua ada telur mentah. Makanan mentah bisa saja mengandung bakteri jahat yang dapat mengganggu kesehatan tubuh lansia. Makanan mentah itu seharusnya diolah terlebih dahulu melalui proses pemasakan sehingga bakteri yang terkandung di dalamnya akan musnah atau hilang. Jadi, disarankan untuk para lansia lebih baik mengonsumsi makanan yang sudah matang karena lebih aman untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua ada sodium atau garam dapur. Terlalu banyak mengonsumsi garam bisa menjadi masalah bagi lansia, terutama jika lansia memiliki riwayat hipertensi. Jadi, apabila lansia tersebut ketika mengonsumsi makanan dirasa kurang enak, lebih baik ditambahkan rempah-rempah atau bumbu-bumbu daripada
menambahkan garam dapur. Lalu ada kafein. Kafein ini biasanya terdapat di dalam kopi, teh, coklat, dan berbagai macam obat. Lalu, mengapa kafein ini seharusnya dihindari oleh lansia? Karena kafein ini dapat meningkatkan kecemasan dan membuat jantung berdetak lebih cepat atau tidak teratur. Sehingga untuk lansia yang sebelumnya memang memiliki penyakit jantung, itu sangat berbahaya apabila dia terlalu sering mengonsumsi kafein. Lalu ada minuman soda atau minuman manis. Dua minuman tersebut jelas mengandung gula yang cukup tinggi. Apabila lansia mengonsumsi minuman tersebut, maka akan meningkatkan kadar gula darah dan dapat menyebabkan lansia itu mengalami diabetes. Kelebihan gula menyebabkan diabetes, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, lebih baik lansia membatasi konsumsi minuman soda ataupun minuman manis. Pola makan pada lansia. Lansia harus terhindar dari makanan yang mengandung minyak dan makanan yang berlemak, seperti santan, mentega, dan lainnya. Konsumsi kopi atau teh secukupnya. Lalu berikan makanan yang mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau. Lansia juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan berserat tinggi setiap hari, seperti sayuran dan buah-buahan segar, roti, dan sereal. Konsumsi buah dan sayuran dianjurkan minimal 5 porsi atau sekitar kurang lebih 500 gram per hari. Hindari konsumsi suplemen serat. Makanan yang dikonsumsi juga harus mengandung zat gizi yang cukup dari makanan yang beraneka ragam, terutama zat gizi yang berfungsi sebagai pemberi tenaga, pembangun, dan pengatur. Zat yang mengandung ketiga hal ini diantaranya adalah protein, kalsium, serta vitamin. Porsi makan lansia juga harus diperhatikan. Lansia sebaiknya makan 3 kali hidangan utama dan 2 kali makanan selingan di antara waktu makan utama dalam sehari. Namun, bagi lansia yang kesulitan mengunyah karena gigi kurang baik, bisa membuat makanan lunak atau dicincang. Lansia dianjurkan untuk banyak minum air putih, sekitar 6-8 gelas per hari. Kurangi asupan garam. Lalu ada beberapa aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh lansia. Yang pertama ada jalan santai, jogging atau lari santai, lalu melakukan peregangan agar otot tidak kaku, aerobik, berkebun, senam. Lalu ada pola tidur yang baik untuk lansia. Waktu tidur ideal berdasarkan usia dilansir dari National Sleep Foundation. Bagi lansia di atas 65 tahun, normalnya membutuhkan waktu tidur selama 7-8 jam. Selanjutnya yaitu perilaku merugikan. Yang pertama ada kebiasaan merokok. Rokok mengandung nikotin dan zat beracun yang akan berdampak pada proses detoksifikasi dalam tubuh. Proses detoksifikasi akan menyebabkan kerusakan sel dan berbagai penyakit, seperti kanker, pernafasan, cardiovascular disease, dan meningkatkan risiko osteoporosis. Lalu yang kedua ada konsumsi kafein. Konsumsi minuman ini dapat menghangatkan suasana dan merangsang sistem saraf simpatis yang meningkatkan aktivitas motorik, meningkatkan kapasitas otot dan kewaspadaan, meningkatnya kecepatan nadi, dan meningkatkan ekskresi kalsium. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya dan teman saya ada salah kata dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.